Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 MTS Negeri 1 Cilacap dengan materi Ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah bagian yang kedua. Pada materi kali ini akan kita bahas 4 tokoh, yaitu Imam Al-Ghazali, Ibnu Maskawayh, Jabir bin Hayyan, dan Al-Khawarizmi. Sebelum kita melanjutkan pada materi, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau memiliki gelar Hujjatul Islam, yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Beliau lahir di Tusi, Khorasan pada tahun 1059 Masehi dan wafat tahun 1111 Masehi. Imam Ghazali memiliki karakter tekun, rajin, teliti, dan cerdas sehingga banyak disiplin ilmu yang dikuasainya. Di antaranya adalah ilmu kalam, fikih, teologi, filsafat, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Adapun karya Imam Al-Ghazali, beliau berhasil menulis sekitar 200 kitab. Di antara karya yang masyhur atau yang paling terkenal adalah 1. Tahafutut Falasifah, Kerancuan Filsafat, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang filsafat Islam. Kedua, Ihya Ulumuddin, yaitu kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Al-Ghazali. Yang kedua adalah Ibnu Maskawayh, memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawayh, lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawayh merupakan sosok ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat akhlak. Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Selama hidupnya, Ibnu Maskawayh banyak menghasilkan karya tulis yang sangat luar biasa dan mempengaruhi perkembangan ilmu filsafat di kemudian hari. Di antara karya-karyanya adalah 1. Tahzibul Akhlaq wa Tatilul Aqraq, yang menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. 2. Tartib As-Sa'adah, yang menjelaskan tentang politik dan akhlak. Yang ketiga, Jawi dan Khirat, kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. Yang ketiga, Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Dunia barat menyebutnya dengan Geber. Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi dilahirkan di desa Tus, Khorasan, kemudian menetap di Kufah sekitar tahun 776 Masehi. Ia merupakan tokoh besar dalam bidang ilmu kimia. Pada abad pertengahan, penguasaannya terhadap ilmu kimia membawanya menjadi seseorang ahli kimia yang termasyhur di zamannya. Pendapatnya yang terkenal dalam perspektif keilmiahannya adalah bahwa logam biasa seperti seng, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan formula misterius.
yang untuk mengetahuinya, ia telah banyak menghabiskan waktu. Jabir bin Hayyan juga menggambarkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, kalnikasi dan reduksi kimiawi. Ia memperbaiki beberapa metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Buku-buku yang menggambarkan kecerdasan dan penguasaannya terhadap ilmu kimia seperti Ar-Rahmah, yaitu buku cinta, Al-Tajmi, buku tentang konsentrasi, Al-Zibak Asy-Syarqi, air raksa timur. Yang terakhir, Al-Khawarizmi, dilahirkan di Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi dengan nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, yang kemudian lebih dikenal dengan Al-Khawarizmi. Ia hidup masa pemerintahan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, sosok Khalifah Daulah Abbasiyah yang mencintai dan mencurahkan perhatiannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Khawarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi atau perbintangan. Sebagai seseorang pemikir Islam, ia telah mempengaruhi pemikiran dalam bidang matematika, melampaui pemikiran ilmuwan abad pertengahan lainnya. Peran Al-Khawarizmi terhadap ilmu pengetahuan, astronomi, dan matematika sangatlah besar. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Karya aljabarnya disebut Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Kitab ini memuat tentang cara menghitung melalui penjajakan dan jawaban palsu. Yang kedua, pengetahuan matematika yang kemudian disebut barisan Fibonacci, yaitu angka 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. Dengan pola bilangan ini, nanti akan diperoleh suatu segitiga Pascal dengan penjumlahan bilangan menurut garis lurus. Apabila kalian tertarik belajar tentang matematika dan memperdalam karya dari Al-Khawarizmi, kalian dapat bertanya kepada guru matematika kalian. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya harapkan kalian dapat memahami 4 tokoh yang masyhur atau yang terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Kalian harus mengambil semangat keilmuannya dengan cara terus belajar, jangan malas, ikuti pembelajaran dengan baik. Banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah bertanya, dan manfaatkan IT dengan baik untuk menambah ilmu pengetahuan. Demikianlah, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.